Dunia menjelang abad pertengahan dan abad pertengahan merupakan dunia yang penuh dengan gejolak. Kota-kota besar tak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga medan pertempuran, sasaran penjarahan, dan benteng perlawanan. Di antara bayang-bayang sejarah, ada 6 kota yang menyaksikan datangnya badai Viking. Paris, York, Dublin, Kiev, Hedeby, dan London. Kota-kota ini bukan hanya tempat yang hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga saksi bisu kejayaan dan kehancuran yang dibawa oleh bangsa Viking. Di tepi sungai Siene, berdiri Paris, kota yang kelak menjadi pusat dunia ini pernah merasakan amarah bangsa Viking. Tahun 845, Ragnar Lodbrok, seorang pemimpin Viking yang namanya diukir dalam legenda, memimpin armadanya menuju Seine, mengancam jantung kerajaan Franka. Dengan kapal-kapal panjang mereka mengepung kota, menjarah dan menuntut upeti besar dari Raja Charles yang tak berdaya. Namun Paris bukanlah kota yang mudah ditaklukkan. Bertahun-tahun setelahnya Viking kembali datang, tetapi kota ini telah berubah. Diperkuat dengan benteng, jembatan pertahanan, dan prajurit yang siap bertempur, Paris berdiri tegak menghadapi bangsa Viking yang datang bertubi-tubi. Hingga akhirnya serangan mereka pun mereda dan kota ini tetap berdiri, menjadi simbol perlawanan yang abadi. Di tanah Inggris ada sebuah kota bernama York. Sebelum datangnya bangsa Viking, kota ini dikuasai oleh Anglo-Saxon. Namun tahun 866 datanglah Great Heathen Army, pasukan besar Viking yang mengubah York menjadi Jorvik. Jorvik bukan sekedar kota yang ditaklukkan, ia menjadi pusat peradaban Viking di Inggris, sebuah kota di mana pedagang dari seluruh penjuru datang untuk berbisnis. Jalanan berbatu dipenuhi oleh para pengrajin, pasar penuh dengan rempah, bulu binatang, dan perhiasan dari utara. Di sini, orang Viking tidak hanya menjadi penyerbu, mereka menjadi penguasa, pedagang, dan warga. Selama beberapa dekade, Jorvik berkembang menjadi kota Viking terbesar di Inggris, hingga akhirnya kembali jatuh ke tangan raja-raja Anglo-Saxon. Jauh ke barat di Pulau Irlandia, para Viking menemukan tempat baru untuk berlabuh. Tahun 841 mereka mendirikan pemukiman yang kemudian dikenal sebagai Dublin. Awalnya Dublin hanyalah tempat perkemahan musiman bagi Viking, tetapi segera berkembang menjadi pusat perdagangan budak terbesar di Eropa Barat. Di pelabuhannya manusia diperdagangkan seperti barang dagangan lainnya. Orang-orang dari Irlandia, Britania, dan bahkan jauh dari daratan Eropa. Namun Viking di Dublin tidak hanya hidup dari pedang dan perang.
Mereka membangun kota ini menjadi pusat perdagangan yang makmur. Perak, sutra, dan barang-barang eksotis mengalir masuk, menjadikan Dublin sebagai kota yang berkembang pesat. Beralih ke timur di sepanjang sungai Dnieper, berdirilah Kiev, sebuah kota yang akan menjadi cikal bakal Rusia dan Ukraina modern. Tetapi sebelum menjadi kota yang besar, Kiev adalah benteng Viking. Orang Viking yang datang ke sini dikenal sebagai Varangians. Dan mereka tidak datang untuk menjarah, melainkan untuk menguasai. Mereka mengambil alih jalur perdagangan sungai, membangun benteng, dan menjadikan Kiev sebagai pusat perdagangan antara dunia Skandinavia dan Kekaisaran Bizantium. Di sini Viking bukan hanya penakluk, mereka adalah pemimpin. Dari Kiev, mereka mengatur jaringan perdagangan yang membentang dari Laut Baltik hingga Laut Hitam. Mereka membawa peradaban baru ke timur, menciptakan cikal bakal bangsa Slavia yang akan tumbuh menjadi kekuatan yang besar di masa mendatangnya. Di utara, jauh di tanah Skandinavia, berdirilah Hedeby. Kota ini mungkin tidak sebesar Paris atau Kiev, tetapi bagi bangsa Viking, ini adalah salah satu kota terpenting yang pernah ada. Hedeby adalah pusat perdagangan terbesar di dunia Viking. Di pelabuhannya, kapal-kapal dari seluruh Eropa bersandar. Di jalanannya, orang-orang dari berbagai bangsa bertemu, berdagang, dan berbicara dalam berbagai bahasa. Namun, seperti semua kota besar di masa itu, Hedeby pun menghadapi kehancuran. Tahun 1050, kota ini dibakar dalam peperangan, dan lambat laun ia pun ditinggalkan, lenyap dalam kabut sejarah. Terakhir, kembali ke barat lagi, ke kota yang hari ini dikenal sebagai London. Tetapi pada masa Viking, kota ini disebut London. Di awal abad ke-9, London adalah kota Anglo-Saxon yang kaya, tetapi Viking melihatnya sebagai target yang menggiurkan. Tahun 842 mereka datang dan menjarahnya. Tahun 871 mereka kembali. Tetapi kali ini bukan sekedar untuk menjarah, mereka ingin menguasai. Di bawah kepemimpinan Alfred the Great, Anglo-Saxon akhirnya merebut kembali kota ini. Namun ini bukan akhir dari cerita. Tahun 1013, Raja Viking Swynford Brit menaklukkan London, menjadikannya bagian dari kerajaan Viking yang membentang luas. Meski akhirnya kembali ke tangan raja-raja Inggris, London telah merasakan bagaimana rasanya berada dalam bayang-bayang kapak dan pedang bangsa Viking.
Kota-kota ini dengan segala kemegahan dan penderitaannya adalah saksi bisu perjalanan sejarah. Paris yang bertahan, York yang berubah menjadi Jorvik, Dublin yang tumbuh dari tanah Viking, Kiev yang menjadi pusat timur, Hedeby yang menjadi kota dagang, dan London yang berkali-kali diperebutkan. Bangsa Viking mungkin telah pergi, tetapi jejak mereka tetap ada, terukir dalam kota-kota yang masih berdiri hingga hari ini.